Halo, kita lagi jalan ke tempat lesnya anak-anak, mau jemput. Jadi kegiatan anak-anak kalau tidak sekolah ya, ada beberapa les yang dia ikuti, tapi ya normalnya di Belanda itu les itu ikut olahraga atau kegiatan musik. Nah, setiap hari Sabtu Cinta Cahaya ikut kegiatan musikales. Jadi waktunya hanya 1 jam dan setiap hari Sabtu. Tapi semenjak corona semua kegiatan itu ditiadakan. Jadi untuk pertama kalinya hari ini dimulai lagi dengan berbagai aturan yang lebih ketat. Kita tidak boleh masuk ke dalam, hanya anak-anak aja yang bisa masuk. Nah, tempatnya ini yang sangat menarik. Saya baru sekali ke sana ya, jadi selama mereka les selalu diantar oleh bapaknya. Begitu saya ke sana, sangat menarik lagi tempatnya. Jadi tempatnya itu bukan hanya tempat anak-anak les musik atau lain sebagainya ya, ada teater juga. Tapi di sana itu tempatnya itu kayak ada klub gitu. Jadi klub ada tenis, ada kolam renang, zwembad hebben we niet daar in Dekerloop. Oh, ya. Ya, ada tempat tenis, terus ada kafe juga, terus ada tempat untuk pernikahan. Jadi kayak gedung tapi di pinggir pantai, di pinggir danau buatan ya. Jadi tempatnya itu sangat menarik kok untuk dilihat. Sayang kita tidak bisa masuk ke sana ya. Terus di saat menunggu ya, karena tempatnya itu hanya lesnya itu hanya 1 jam. Selain ada kafe juga ya, ada beauty salon gitu. Jadi ada spa, ada tempat perawatan muka gitu ya. Kalau ngelihat harganya ya saya tidak tertarik untuk ke sana gitu ya, betul-betul mahal gitu. Nah, ada juga tempat permainan anak-anak. Jadi si tempatnya itu kayak, kalau misalkan di sini kan ada kayak jungle, tempat Belenbak gitu ya, yang tempat anak-anak main. Di sini ini privé gitu, dan gratis buat keluarga yang nunggu. Kecil tapi bersih dan nyaman tempatnya. Jadi saya mau ke sana ya, kalau misalkan bisa ya masuk, kayaknya enggak ya. Nah, selain hari Sabtu, Cinta Cahaya juga ikut les senam. Itu udah dari kecil, dari umur 4 tahun dia ikut senam, ikut klub senam sampai sekarang 11 tahun. Selama corona juga tanpa itu kegiatan ditiadakan karena aturannya ya, olahraga nggak boleh di dalam. Waktu tahun kemarin, waktu bulan Juli Agustus pernah dibuka lagi si klub senamnya, tapi hanya di luar. Jadi mereka latihan di luar gitu, outdoor. Nah, itu dilakukan setiap hari Jumat ya, sekitar 1,5 jam. 1 jam setengah. Nah, kalau selain itu mereka juga ikut les piano. Les piano baru dilakukan sekitar 3 tahun yang lalu ya, pas mereka umur 8,5 tahun. Sampai sekarang masih. Nah, les piano itu bisa dilakukan selama corona, tapi lewat video, lewat kayak Zoom gitu ya, ada aplikasinya. Jadi si gurunya di tempat les, terus anak-anak belajar di rumah. Hanya 1/2 jam, dan biayanya karena privé ya, itu per orang 1,5 jam sampai mencapai sekitar 25 euro gitu. Jadi kalau misalkan di total sebulannya untuk les piano ya, yang paling mahal sekitar 85 euro per orang. Itu hanya seminggu sekali, setiap hari Rabu. Jadi itulah kegiatan anak-anak di Belanda. Biasanya hampir semua orang ikut kegiatan, dan terutama itu terutama olahraga. Nah, ini tempatnya ya, ini udah mau nyampe. Saya
perlihatkan. Nah, ini namanya Deker. Nah, ini tempatnya kayak gini tuh. Jadi kayak klub ya ini ya, Deker. Jadi kayak hotel, kayak mau ke hotel padahal bukan. Ini tuh ada squash, tenis, beauty club, for diva, fit for free. Nah, ini tempat parkirnya. Sekarang kita nggak boleh masuk ke sini. Jadi ini baru hari pertama ya dicoba gitu. Nah, itu tuh ruangannya tuh. Nah, yang gedung itu, yang atas itu ya, mungkin kalau misalkan saya mau coba keluar ya, dekat gitu ya, biar dekat mau lihat. Coba ini tempatnya. Sebentar lagi mereka nyampe. Lu ke Bautan ya. Tuh, jadi tempatnya gini nih. Jadi ini kayak hotel, padahal tempat les anak-anak, ada les musik. Mereka ikut musikal ya, jadi nyanyi, dansen sama nyanyi, dansen sama apa ya, alat musik. Saya nggak tahu ya, mereka baru ikut sekitar 1,5 tahun dan keburu corona, jadi tidak terlalu lama. Ini ada Truff Donut and More, mungkin kita nanti mau ke sana. Nah, ini tempatnya. Kita sekarang nggak boleh masuk ya. Nah, di balik ke gedung ini itu ada danau besar. Jadi kita masuk itu ada kafe, pokoknya tempatnya bagus. Tapi sayang kita nggak bisa masuk sekarang karena corona. Nah, itu ada gajah. Jadi tempat lesnya di sini nih. Nah, ini tempat lesnya. Halo. Nah, ini tempat lesnya di sini. Kita hanya menunggu di sini aja. Awalnya kita bisa masuk, terus di sana ada tempat kafe gitu ya, bagus tempatnya karena langsung ke danau. Terus untuk ya bagus lah. Bagus menurut saya di dalamnya. Sayang ini nggak bisa masuk ya. Jadi ini kegiatannya, kita tunggu apa aja ya. Nanti Cinta dan untuk pertama kali les ya sekarang, mereka kan biasanya 1 jam, tapi karena karena udah beberapa kali nggak datang, jadi untuk kali ini mereka les 2 jam. Jadi itu kira-kira kegiatan anak-anak. Oh ya, di Belanda ya, setiap anak itu wajib untuk bisa berenang. Jadi pada saat mereka masih kecil biasanya sudah pada les. Kebetulan dulu di sekolahnya Cinta Cahaya waktu masih SD, umur 4 tahun, mereka di sekolahnya itu ada les renang. Jadi gratis dari sekolah atau dari pemerintah, saya nggak tahu ya itu. Jadi mereka dapat diplomanya karena ikut setiap minggu ada kegiatan olahraga berenang dari sekolah, dan mereka dapat diploma juga ya, sama sih dengan anak-anak lain ya, bareng-bareng. Tapi lama itu prosesnya, berapa tahun gitu untuk mendapatkan diploma A. Jadi mereka itu diploma A itu yang wajibnya. Sedangkan B dan C sepertinya tidak wajib, tapi dianjurkan karena tidak cukup kalau hanya punya diploma A aja. Nah, saya dulu ya waktu pertama kali ke Belanda, saya kan nggak ada teman, nggak ada apa, nggak ada kegiatan gitu. Jadi saya tuh suka ikut dengan nenek-nenek ya ke klub kayak merajut. Nah, jadi sambil belajar bahasa Belanda, saya belajar merajut juga dengan mereka. Itu klubnya per sekali datang bayar 7,5 euro, terus dikasih kopi, dikasih minum, pertama nenek-nenek semua. Itu senang sekali ya, saya pingin lagi ke sana, tapi sekarang klubnya udah nggak ada. Itu klub nenek-nenek itu di sekitar rumah waktu dulu ya. Terus selain itu suami saya juga menganjurkan saya untuk ikut les berenang. Jadi saya ikut les berenang untuk ngambil diploma A. Terus udah, tapi susah ya karena kan waktu di Indonesia saya nggak bisa berenang,
berenang bisa, tapi tidak bisa water trapen. Jadi kalau misalkan udah ada di tengah, panik gitu. Jadi wah bener-bener nggak bisa lah gitu sebetulnya. Nah karena harus gitu, kata suami, ayo kamu ikut les berenang. Saya ikut les berenang khusus perempuan ya, jadi hanya perempuan aja yang boleh masuk gitu, tidak disatukan dengan yang laki-laki, jadi lebih privé. Kebetulan saya ikut berenang, begitu dapat diploma A, wah susahnya, karena kan saya kalau nyelam langsung panik tuh. Si Cinta Cahaya udah datang ya, udah keluar, jadi kita bisa langsung Niet meer de musical doen van Wizard of Oz. Ini ada yang jualan donat ya, drive-thru donat Enmore. Aduh, hampir kesandung. Kita mau beli juga, anak-anak pingin katanya. Mereka nggak puasa hari ini. Si Cinta nggak sahur, tapi Cahaya sahur. Cuma tadi sebelum pergi dia malah minum. Makan belum, tapi minum udah. Saya nanti buat buka puasa, jadi kita harus naik mobil, padahal bisa jalan, nggak boleh katanya, harus pakai mobil. Baiklah, si drive-thru-nya yang tukang dagang datang ke kita, terus ditulis pesanannya apa. Jadi gini caranya. Ya lumayan lah, ini corona itu nggak bisa ke mana-mana, hiburan juga, ada drive-thru seperti ini. Kita bisa lihat ya menunya, ini ada mix box ke 15 euro, isinya 8 donat, terus ada cupcake, satunya 3,5, mahal. Double donat 7,5. Cinta mau apa? Ik wil donut. Oke, donat. Tuh. Ya. Indonesische of tuh, een udah foodcourtje tuh, van. ini udah selesai ya, udah selesai makanan kita. Ini cepet ya, karena cuman masukin ke tempat aja. Terus Hut ide kalau kita juga bisa jualan lumpia di sini. Kayaknya banyak lakunya, setiap anak yang jemput pada beli dulu ini ke drive Donat Enmore. Tuh. Donat yang dari drive tuh yang tadi ya. Terus ini sus kirain saya sus kayak gimana, ternyata dibakil gini. Terus Cinta sama Cahaya makan apa, coba lihat. Cupcake. Oh, cupcake. Cahaya pesan cupcake tuh ya. Jadi ini hasilnya ya. Oke. Halo, nerusin yang tadi ngobrol ya, pas Cinta Cahaya datang baru selesai les. Jadi sekarang kita lanjutin perjalanan ke pasar Blak di Rotterdam. Cinta Cahaya di drop dulu di rumah, mereka di rumah, kita lanjut ke pasar Blak. Jadi kegiatan hari Sabtu ya begini, kalau nggak ke pasar ya jarang sih ke pasar, cuman biasanya jalan-jalan naik sepeda selama lockdown ini ya. Naik sepeda atau apa aja lah kegiatan, karena nggak bisa jalan, mau makan, mau lihat-lihat juga ya kalau pada tutup, jadi tidak menarik lagi. Ya menarik sih, tetap menarik, tapi jarang setelah pandemi kita jalan keluar. Tentang saya dulu waktu pertama ke Belanda dan tidak ada teman dan kegiatan, dan kebetulan saya sakit lama ya setelah melahirkan, sampai suster sehari 2 kali datang, terus dokter ke rumah juga datang selama 1 tahun, datang ke rumah, perawat juga. Sekarang udah sehat dan mereka bilang keajaiban ya bisa sembuh gitu, karena melahirkannya berat. Nah begitu saya sehat kan, saya otomatis ya dari pertama datang saya nggak ada temen ya, hanya ada satu yang saya kenal dari Indonesia juga, dia, terus karena dia sibuk juga tidak terlalu sering ketemu, tapi itu yang tetap teman baik saya hingga sekarang gitu. Nah apa yang saya lakukan
pada saat saya belum tahu siapa-siapa, saya ikut belajar renang, terus ya sekolah bahasa juga, dan ikut les renang itu sampai diploma C gitu. Jadi anak-anak hanya sampai diploma A dan sampai sekarang belum lanjut lagi. Seharusnya harus, sedangkan saya bisa sampai diploma C. Yang lainnya teman-teman les yang lainnya kan ada dari berbagai negara ya, pada ibu-ibu gitu, anak muda juga ada yang 25. Mereka ada yang Belanda juga ada, mereka malah sampai diploma A, tapi saya lanjut terus sampai C gitu, dan berhasil walaupun ya lama. Jadi itu kegiatan saya, dan ya sosialisasi dengan selama di Belanda ya, ikut bisa kenal banyak orang ya melalui nenek-nenek pada waktu saat ikut Brian les ya, dari sama sekali nggak bisa sampai bisa, bikin mud, bikin shawl bisanya gitu ya, yang gampang-gampang, yang panjang gitu. Terus ikut les berenang, terus sekolah juga sampai B1. Jadi sekolahnya dari mulai berhari, terus ikut B0, B1 ada B0 juga ya, terus B2 nggak lanjut karena faktor usia. Bukan faktor usia, udah capek lah gitu, udah nggak bisa konsentrasi lagi. Itu sudah gimana ya, harusnya kan kalau orang-orang lanjut gitu, saya enggak. Nah sekarang kita ke Rotterdam ya, ini jalannya. Nah ini cuacanya cerah, kita ke pasar terus mau ke toko Wah Nam Hong di Markhol. Ini kita ada di dalam Markhol. Tuh, Markhol. Jadi Markhol itu pasarnya Belanda yang di dalam ruangan. Tadi saya baru dari Wah Nam Hong ya, nggak bikin filmnya, lupa. Tuh, jadi gini. Ini karena mau keluar udah, jadi kita keluar ya. Tuh, itu seperti ini nih. Gini. Jadi di atas itu apa sih? Di atas itu flat, jadi tempat tinggal. Nah ini luarnya. Sebentar ya. Nah, gitu tuh, itu potlot, gedung potlot, pensil. Nah, Wah Nam Hong ini gini nih. Markhol ini gini. Jadi ini ikon Rotterdam sekarang. Asalnya kan rumah kubus tuh sama rumah pensil. Sekarang Markhol juga termasuk. Tuh. Itu ada yang ceramah juga. Ini, nah ini pasar ini. Kita mau ke pasar sedikit lagi tuh. Ini nih. Menghalangi matahari ya. Banyak orang Indonesia kalau di Rotterdam. Nah ini pasarnya satu jalur ke sana, baliknya ke sana. Nih pasar adanya setiap hari Selasa dan Sabtu. Ini yang dijual di pasar. Kita mau, nah ini
satu bak gini nih harganya 1 euro nih, ini murah tuh, lihat bisa tuh, ini satu bak oh ya, nah mau sebece nah tapi nek selain iksukan aus have nek nyari ini. Nah ini Meksiko Olive ini nih. Jadi banyak sayuran tuh, ada buah naga, banyak macam-macam. Kadang-kadang dapat yang murah yang di plastik ini. Tuh lihat, cuma €1 satu plastik, kan banyak. Kentang tuh lihat tuh, buah naga banyak. Ini bumbu tuh, bumbu. Nah ini makanan ke pizza, ini enak ini kasih panas ini, udaranya enak tapi udah terlanjur bisa tuh beli kesukaan saya. Salad, brokoli, semua ada. Udah nggak ada lagi, ember nyari kurkuma nggak ada, itu juga nggak ada, rawit juga ya. Look, will you eat a pear of what, ne? Wat? Pear of arbei? Nih ya. Itu ananas murah nih. Nah ini juga nih. Ini €1 satu gini. Tuh. Udah selesai kita belanjanya. Ini tempat bunga di sana. Udah selesai Naar House ya. Oke, nah ini Hollandse bakje. Ini kalau nggak puasa enak nih makan ikan. Udah balik lagi ke tempat parkir ya. Jadi ini adalah Rotterdam. Tuh, Rotterdam Blak, pasar Blak. Demikian vlog saya kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan di hari Sabtu bersama Yayang. Nah ini bibliotek ini, nih bibliotek ya, perpustakaannya tutup. Oke, sampai jumpa lagi.